Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu Mbah, ngapunten niki kula badhe suka rumali kali Mbah babagan sing pun dados cerita saking para leluhure kula, saking napa nggih pun dadi omongan turun-temurun lah, bahwasanya nanti di akhir zaman niku akan ada Ratu Adil atau Satrio Piningit yang sing dadi kembang lambe omongan iku lah Mbak. Artinya fenomena akhir zaman ini kan banyak orang sing ngaku-ngaku aku kiye lho Mbah Satrio Piningit. Lah mau juga kan kula pernah tangleteng bae tentang Surya Mataram kaping 7. Enten hubungannya mboten Mbah antarane Satria Piningit sing sejati kali Surya Mataram sing kados Mbah ngendika utawi menjelaskan kalau wingi niku lho Mbah. Nggih. Kula nyuwun penjelasannya saking Mbah. Supados kula napa lan subscriber liyane utawi fans Mbah sing teng kaum hadi niku sami paham Mbah. Karena kita terjebak dengan pemikiran kita sendiri Mbah. Yang seolah-olah kita itu seperti ini, ya bahasanya ya melaku seolah-olah lelaku tadi nih Mbah. Monggo Mbah kula kepengin ngertos saking Mbah. Sebisane kula nggih, Mbah. Kula nggih. Wilayah jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Kula ajeng nceritakaken babagan Surya Mataram kaping 7. Artinya ada kaitannya atau tidak nanti taruhlah berilah penilaian sendiri kan seperti itu. Ya, jadi kalau saya mempoin itu terkait kan saya namanya mendahului. Sebab masing-masing sekarang banyak sekali termasuk di hadapan saya dengan saya yang baik yang secara langsung maupun yang pakai bahasa yang melipir, tapi saya kan langsung bisa membaca arahnya gitu loh. Oh ini adalah ke arah Piningit, ini adalah ke arah Ratu Adil dan sebagainya lah. Wani-wani ini podo ngakoni kan seperti itu. Wani-wani ini podo ngakoni. Mengaku itu boleh, tapi belum tentu diakui. Ya, diakui secara kertas, bisa paham ya? Belum tentu diakui secara alam gitu loh. Kan artinya disahkan oleh manusia belum tentu pula disahkan oleh Tuhan yang Maha Esa lah. Saya akan mengerucut kepada cerita juga ya para winasis dulu bahwasanya boso ngilmu mufakate kelawan panemu pasahiro kelawan topo. Nah ini penting diketahui. Bahasa ilmu itu adalah bermufakat dengan panemu. Artinya antara lahir dan batin itu harus seimbang gitu. Apa mungkin andai kata saya tukang becak, mengayu becak dan sebagainya lalu tidak mohon maaf secara formal sekolah dan sebagainya juga enggak umpamanya gitu. Apa mungkin akan sampai ke tahapan itu. Lalu andai kata sekolahnya tinggi tidak memahami spiritual yang sesungguhnya, tidak diimbangi dengan batin, juga akan tidak ketemu. Seperti itu loh artinya. Bosong ilmu mufakate kelawan panemu. Artinya kita bisa merambang, bisa meneliti, introspeksi kepada diri kita. Pantaskah? Lalu dasar lelaku batinnya seperti apa? Dasar lelaku lahirnya seperti apa? Ini kan harus cek. Karena ujung-ujungnya kan kepada ridho Tuhan. Namun sebelum mendapat ridho Tuhan tentu mendapat restu leluhur. Nah, yang pokok kalau dalam bahasa yang sudah lugas
restu Tuhan berada di restu kedua orang tua. Kedua orang tua berada di kaki ibu. Lah, jangan ditafsirkan yang ibu itu nanti ibu guru, ibu Ratu Kidul dan sebagainya. Ini menurut saya penafsiran yang mendahului atau ngege mongso atau nggugu karpe dewek, ya, nggugu pemikiran sendiri. Saya akan menguraikan bahwasanya ciri-ciri daripada Suryo Mataram kaping pitu, ya. Ciri-ciri ini nggak bisa dibohongi, nggak bisa dikelabui. Artinya begini, kalau tuntutan jenengan dalam batin itu, saya tidak rela bahwa budaya adiluhung atau budaya Nusantara ini ditenggelamkan oleh, cara kasarnya ngomong, umpamanya agama gitu loh, ya. Umpamanya gitu. Saya pakai umpama, nanti mau dituntut. Umpamanya oleh para kaum pedagang. Lah, umpamanya gitu. Lah, ini nggak rela. Lah, itu artinya tuntutan murni. Lah, di antara ciri-ciri adalah tuntutan murni dari batin yang akan membangkitkan Nusantara. Namun tetap harus berimbang. Latar belakangnya seperti apa? Artinya pendidikan formalnya seperti apa? Terus keturunannya seperti apa? Kan seperti itu. Laku tapa beratanya juga seperti apa? Dan terus pantang mundur. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Pantang mundur, artinya pantang mundur, saya mengatakan ibaratnya bok ajur, tidak akan ada penyesalan. Sekali lagi, hartanya habis, sampai kurus, kerontang dan sebagainya, dihina-hina orang, nggak akan ada penyesalan sebab kiblatnya adalah mencapai atau menggapai atau mewujudkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Tidak kebanyakan orang yang saya temui itu hanya kenyas godong tok atau bahkan mengasih sedikit saja sudah ngungkit-ungkit. Lah, ini jadi pedagang saja, karena contoh bangsa ini kan yang ditawarkan ke bangsa ini sekarang, mohon maaf, pedagang, ya kan? Yang jadi manusia panutan juga katanya dulu dagang, maka kamu harus ikut-ikutan dagang. Lah, sekarang pedagang sudah banjir pedagang Nusantara ini, sampai saya manakala keluar tuh nggak tega melihat pedagang yang tidak laku, kan nyata. Lalu kiblatnya kepada Cina umpamanya. Cina, mengapa Cina tulisannya itu ke bawah munjak lah ibaratnya, kan perinciannya kuduana, itu kalau Cina gitu loh. Lah, ini sudah bahasa Saloka, kalau bahasa sana kan mungkin Tionghoa atau Tiongkok. Kalau saya mengatakan tiang pekok nanti repot ya. Nanti saya artinya tiang yang ya taruhlah hitungan pokoknya itu selalu ada. Ya. Lalu yang satu sisi yang katanya ketauhidan itu panutannya umpamanya Nabi itu dagang harus ikut dagang semua. Nah, ini menurut saya kehilangan jati dirinya itu nampak lah. Kembali lagi kepada ciri-ciri daripada Suryo Mataram itu adalah tuntutan batin yang tidak berubah-ubah dan lalu mau melakoni otomatis syarat terah gitu, syarat terus-menerus. Sekolah itu ya kalau belum lulus itu belum mendapat ijazah ya belum berhenti. Lah, rata-rata berhenti di jalan. Nah, Suryo Mataram kaping pitu Caca Ekono Pitu ini ada kaitannya atau tidak? Tentunya menurut keyakinan saya itu sangat ada. Ya, sangat ada. Dan ada hal yang mengikat. Dalam artian mengikat, seperti kalau dalam agama mungkin baiat apa ya, ada sumpah, baik yang dialami melalui mimpi ataupun dialami secara langsung yang saya maksud kan ada tuh cerita, ketemu dengan orang, kamu tak kasih ini ya, tapi kamu tak sumpah, berarti seperti itu loh. Nah, ini diantaranya adalah yang seperti itu, Mas Budi. Jadi saya mengatakan ciri-cirinya itu tuntutan batin yang selalu menggugat, taruhlah kembalinya tatanan budaya adiluhung, lalu berani berkorban cara kasare dan telah tersumpah. Lah, ini tiga ciri ini ya. Satu itu tuntutan batin, dua itu berani berkorban, telu itu telah tersumpah. Yang ketiganya ini tentu di antara ciri-ciri Suryo Mataram dan tidak akan pernah, mohon maaf, lilo lamun kelangan, harus rela manakala kehilangan. Lah, ketika saya menghadapi sudah mentuntung aku Satria Peningit, bahkan ngaku Ratu Adil, tapi dari cerminan bahasanya kan bisa dibaca ya, bahasanya sudah langitan apa belum, bahasanya terus sikapnya seperti apa, terus dan sebagainya. Yang kebanyakannya saja itu ya adalah mengaku tapi tidak sesuai dengan apa kriterianya. Nah, kriteria ini yang saya perlukan. Tentu saya untuk menstempel Satria Piningit atau menstempel Suryo Mataram kaping 7 itu saya tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Sebab dalam hal ini Suryo Mataram kaping 7 kalau nggak keliru Caca Ekono itu termasuk 8 saya.
Artinya saya akan memahami manakala beliau betul-betul bahasa saya, ya saya akan mengatakan bahasa tabe-tabe Uluk Salam Mulia ini adalah bahasa pokok untuk Suryo Mataram Kaping Pitu. Sekali lagi, khususnya itu. Khususnya Suryo Mataram Kaping Pitu akan tidak pernah menampik dengan bahasa khususnya tabe-tabe Uluk Salam Mulia. Artinya, tabe-tabe Uluk Salam Mulia dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Ya, kalaupun saya ibaratnya kelihatannya diberi, saya nggak memberi kepada yang memberi karena beliau posisinya mungkin lebih mampu daripada saya. Lah, saya taruhlah menjadi tanggungan para umat aslinya. Sekali lagi saya mengatakan ya, artinya akan berulang-ulang kalau saya itu sesungguhnya menjadi tanggungan para umat. Para umat itu ya para, kalau kiai umat lah, kalau saya itu warga lah, warga atau masyarakat yang mendapatkan munculnya tatanan adil di bumi Nusantara ini. Ya saya sudah melakoni petunjuknya, saya sudah melakoni tapa beratanya, masih saya harus mencari dananya lah, betapa berat saya kan semestinya begitu. Lah harusnya menjadi tanggungan para umat untuk sarana dan prasarananya. Lah selama ini saya mobil Alphard itu juga mobil Alphard, dan itu cara membelinya juga saya dengan cara saya begitu, artinya tidak semudah itu diberi. Ini loh, tekventarisi itu nggak ada sama sekali. Ini sekilas saya menceritakan Mas Budi. Artinya saya meyakini bahwasanya Suryo Mataram Kaping Pitu tentu ada kaitannya dengan Satria Piningit. Lah siapa yang akan menjadi Satria Piningit bisa jadi nanti diantara dari yang Suryo Mataram Kaping Pitu. Sekali lagi ya Mas Budi, saya mengatakan bahwasanya saya tidak akan mempoin Suryo Mataram Kaping Pitu itu ada kaitannya atau tidak, tapi keyakinan saya itu justru ada kaitannya, dan bisa jadi Suryo Mataram Kaping Pitu itu di antara Satria Piningit yang ketemu dengan saya. 7 berarti 8 saya. Lah saya ibarat sapu lidi, saya menjadi ikatnya atau suhnya, yang saya nanti akan mengatakan bahwasanya kamu berdoa harus disertai Hom Wilahing Jati Nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara, karena bahasa ini adalah bahasa wajib bagi Suryo Mataram Kaping Pitu khususnya, dan nanti bahkan untuk masyarakat Nusantara, sehingga masyarakat Nusantara itu nggak leap-leop. Hom Wilahing Jati Nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tabe-tabe Uluk Salam Mulia, ini bahasa wajib untuk Uluk Salam kepada kegaiban dan Uluk Salam kepada sesama. Ya, saya meyakini intinya di antara Suryo Mataram Kaping Pitu di situ ada Satria Piningit. Saya rasa demikian Mas Budi. Iya, Mbah, matur nuwun, pun jelas tur gamblang, Mbah. Niku dados kula pun paham dari ngendikane panjenengan tentang ciri-ciri dari Suryo Mataram Kaping Pitu sing kados Mbah jelasaken. Matur nembah nuwun, Mbah. Nggih. Salam mulia. Salam mulia. Sirap